Selamat pagi Nona. Baik. Baik. Karena hari ini kita belajar tentang pengolah angka atau spreadsheet, maka kita belajar di laboratorium komputer. Dipersilakan kepada anak-anak kami ke laboratorium komputer. Baik, Bu. Halo. Semua sudah masuk? Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka kita awali dengan penyerahan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya. Ya, persilakan kepada Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam kerajaan segala Tuhan, kembali kami bersyukur pada Tuhan, di mana ada saya dan kami, sehingga kami bisa berkumpul pada saat ini Tuhan. Tiada bahasa dari kami selain memuji dan mengenal nama Tuhan sebagai sembah. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar, Bapa, kami minta kepadamu supaya Engkau memperkenalkan kami, supaya apa yang akan disampaikan oleh Ibu guru kami dapat kami terima dan dapat kami dengarkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan juga kami berdoa bahwa guru kami yang akan memberikan kami materi pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan dia kekuatan agar dia bisa mengajari kami dengan lebih baik lagi. Inilah doa kami, hanya kami silakan Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami hari ini. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen. Silakan dengarkan namanya. Agustia Marbu, Hadir Bu. hadir ya. Cari Iman Bule, Hadir Bu. Florencelin Bule, Hadir Bu. Jusli Fikasi Bule, Hadir Bu. Calvin Ariston Marbu, Hadir, Bu. Kelvin Sudarsono Hadir, Jaya, Bu. Miss Rani Bule, Hadir Bu. Serlin Sucina Bule, Siska Kurniawati Zai, Hadir Bu. Yolanda Bule. Hadir Bu. Baik, berarti hari ini anak kami hadir 100% ya. Iya, Bu. Bagus ya. Baik. Karena hari ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer, maka sangat perlu Ibu kembali mengingatkan anak kami tentang tata tertib pengguna laboratorium di SMK Negeri 1 Mandiri ya. Itu di mana dilarang merusak alat-alat yang ada di laboratorium komputer. Selain itu, apa saja tata tertib yang masih dinilai oleh anak kami? Dilarang mengambil barang yang ada di lab, Bu. Betul sekali, dilarang mengambil barang yang ada di lab komputer. Selain itu apa lagi? Dilarang meninggalkan sampah di lab Bu. Ya, dilarang meninggalkan sampah di lab. Ya, semoga aturan-aturan yang berlaku dalam penggunaan lab komputer biasanya bisa bisa kita jalankan dengan baik ya. Iya, Bu. Terus, anak-anak kami sehat? Sehat, Bu. Semangat. Bagus ya, tapi kalau saya semangat, yakin anak kami nanti bisa meresapi semua materi yang kita belajar pada hari ini. Oke ya? Iya, Bu. Baik, masih diingat materi yang kita pelajari minggu yang lalu? Masih, Bu. Bu. Mantap. Materi tentang apa? Saya, Bu. Ya, Mengolah data menggunakan fungsi statistik. betul sekali ya, mengolah data menggunakan fungsi Statistik. Ibu mau bertanya, apa saja fungsi statistik
Betul sekali ya. Satu lagi, siapa bisa? Ya, silakan ada Ibu Sisra. Fungsi min yaitu fungsi untuk menghitung naik rendah. Ya, mantap ya. Berarti terlihat anak kami sudah mempersiapkan diri sebelum datang ke sekolah. Baik, untuk menambah motivasi, menambah semangat belajar kita pada hari ini, maka Ibu ajar kamu untuk berdiri di tempat. Semua berdiri di tempat. Oke. Kita memperagakan gerakan tepuk tangan 337. Oke, semua tahu kan gerakannya? Semua tahu ya? Gerakan 337 itu akan dihitung di depan ini dan secara bersama-sama kita akan memperagakan. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ya, Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi mengolah data berdasarkan rumus finansial atau mengentry data berdasarkan rumus finansial. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Jadi, yang menjadi kompetensi dasar pengetahuan yaitu yang pertama menganalisis data dengan rumus finansial. Ya, sedangkan kompetensi dasar keterampilan itu mengolah data dengan rumus finansial. Ya, indikator capaian pada pertemuan hari ini. Ya, indikator capaian untuk pengetahuan yang pertama menganalisis fungsi present value. Yang kedua menganalisis fungsi future value, dan sedangkan indikator untuk keterampilan yang pertama itu menggunakan fungsi present value dan fungsi future value untuk mengolah data pada aplikasi pengolah data. Baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan model problem based learning dengan metode ceramah, demonstrasi atau praktik, tanya jawab, maka diharapkan ada beberapa tujuan yang ingin kita capai dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, anak-anak kami mampu menganalisis fungsi present value dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak kami mampu menganalisis fungsi future value dengan baik dan benar. Dan tujuan yang paling terakhir itu anak-anak kami mampu menggunakan ya, fungsi present value, fungsi future value untuk mengolah data pada aplikasi pengolah angka dengan baik dan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi mau tanya materi tentang apa kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Ya. Mengentry data dengan rumus finansial. Betul sekali ya. Dengan rumus finansial. Ya, di mana kita membahas dua rumus finansial pada pertemuan hari ini, yaitu fungsi present value dan fungsi future value. Ya, itulah materi yang akan kita bahas. Memang masih ada fungsi finansial yang lain, tetapi kita akan kupas pada pertemuan selanjutnya. Baik. Pada hari ini, Ibu akan melakukan penilaian ya pada pertemuan ini nanti. Yang pertama dari aspek sikap itu melalui kegiatan observasi, siapa yang lebih aktif, yang mandiri. Yang kedua dari aspek pengetahuan, nanti ada tes tulis. Dan yang ketiga itu dari aspek keterampilan, itu nanti ada soal praktik. Oke, bisa dipahami? Bisa. Anak-anak masih semangat? Masih. Kalau memang anak kami punya semangat tinggi, maka dia yakin
tempelan bisa diresapi dengan baik. Baik, yang kita pelajari adalah mengenai data berdasarkan rumus finansial. Yang menjadi pertanyaan kita itu rumus finansial. Ya, coba diperhatikan media yang telah disiapkan. Akhir-akhir ini banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan di sekitar kita. Lembaga tersebut berbentuk bank, koperasi, leasing, dana pensiun dan sebagainya. Untuk mengolah data-data keuangannya, mereka membutuhkan aplikasi yang mudah penggunanya, yaitu Microsoft Excel. Yang menawarkan kemudahan dengan menyediakan rumus finansial. Rumus finansial dalam Microsoft Excel terdiri atas present value dan future value. Ya, ini adalah rumus finansial yang mempermudah dalam pengolahan data keuangan perusahaan. Maka sekarang kita kupas satu persatu tentang rumus finansial ini. Yang pertama adalah fungsi present value, atau biasa disingkat PV. Fungsi present value atau nilai sekarang itu merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Anak-anak kami menargetkan laba 2 tahun ke depan itu sebesar 5 juta. Ya, dengan tingkat bunga tertentu. Lalu pertanyaannya, berapakah nilai investasi hari ini untuk mencapai target yang 5 juta dengan periode 2 tahun ke depan? Melalui fungsi present value ini, kita bisa menghitung. Ya, kita bisa menghitung menggunakan aplikasi pengolah. Bisa dipahami? Bisa. Ya, fungsi present value ini ditulis dengan rumus seperti yang sudah terlihat di atas ini. Ada yang bisa baca rumus ini? Ada? Ya, silakan. Besarnya present bunga setiap periode. Jumlah produk pengembalian dalam tahun. Nilai angsuran periode. Besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Berisi angka 0 atau 1. 0 atau tidak di atas artinya pembayaran dilakukan pada awal periode, sedangkan selanjutnya pembayaran dilakukan pada akhir periode. Oke, terima kasih kepada anak ibu Alvin ya. Baik. Rumus present value yaitu rate, NPR, BMT, future value dan tipe. Dan setiap keterangan rate itu sama dengan bunga. NPR sama dengan jumlah produk pengembalian dalam tahun. Periode. Sedangkan BMT itu nilai angsuran per periode. Ya. Baik. Ibu sudah menyediakan contoh kasus yang pemecahannya nanti menggunakan fungsi present value. Dan untuk lebih memperdalam materi ini, maka silakan anak-anak kami simak video pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Nanti setelah kita simak, barulah kita akan mengerjakan contoh kasus yang telah Ibu sediakan. Oke ya? Oke, Bu. Mantap. Yaitu pengelola data menggunakan fungsi finansial. Dan jadi fungsi finansial ini adalah salah satu fungsi yang terdapat di dalam spreadsheet, di mana kita bisa membuat data keuangan menggunakan formula yang ada di spreadsheet ya, formula keuangan. Nah di sini kita akan khususkan pada teori nilai waktu ya dari uang. Oke, atau time value of money ya. Oke, kita mulai yang pertama yaitu fungsi present value ya. Nah, fungsi present value ini adalah fungsi kita untuk menghitung nilai investasi pada masa sekarang ya. Nah, kita langsung saja lihat bagaimana praktik dengan menggunakan formula present value. Oke.
menginput dengan formula present value ya. Di sini nilainya bisa kalian lihat ada tabel berisi informasi mengenai target laba tiap tahun. Yang pertama itu sebesar 25 miliar. Kemudian banyak periode masanya ya, berapa lama yaitu 5 tahun. Periode ya, 5 periode ya. Kemudian bunga yang ditetapkan itu ada 18%. Dan nilai investasi maksimum itu ini yang akan kita cari ya formulanya. Oke, kita langsung masuk melihat formula dari present value. Jika kita ketik ya PV ini adalah formula untuk present value, kemudian kita kurung. Nah, ini ada rumus atau petunjuk di mana kita akan input sesuai dengan ini ya. Unsur-unsur yang ada di dalam formula ini. Nah, dan itu kita akan mengisi bunga dari investasi tersebut. Kemudian enter ini kita akan mengisinya berdasarkan jumlah periode ya. Dan kemudian yang PMB itu kita akan mengisinya berdasarkan nilai angsuran per periode. Oke, kita mulai yang pertama meminta rate ya, kita ketik take saja gitu ya bunganya 18%. Tanda pemisah, enter itu diminta periodenya, kita klik jumlah atau banyaknya periode, tanda pisah, titik koma, dan yang terakhir itu adalah nilainya ya. Nah di sini dalam arti adalah target laba tiap tahun. Kita klik, lalu tutup kurung dan enter. Oke, nah hasilnya ini dalam bentuk minus ya. Tetapi nanti ketika kita akan memasukkan ke tabel, kita akan membuatnya menjadi positif. Caranya seperti apa? Nah, ini adalah nilai investasi maksimum. Angkanya segini. Ini artinya adalah nilai investasi maksimum untuk periode pertama. Nah, kita masukkan ke nilai investasi periode pertama. Caranya untuk mengubah dia menjadi positif adalah sama dengan kita klik ABS, lalu buka kurung dan klik nilai investasi maksimum, tutup kurung dan enter. Oke. Nah, jadi dia positif. Oke. Kemudian di tabel berikutnya permintaan bunga untuk periode pertama berapa? Maka untuk mencari bunga kita melihat dari banyaknya bunga. Besaran bunga 18%, kita klik 18%. Nah, ini konsepnya adalah absolute ya. Maksudnya adalah sel absolut karena nanti kita akan mengoptinya ke bawah sehingga supaya dia tidak lari kita berada di sel C3 kita harus mengabsolutkan ini sel ini. Caranya ya bisa langsung ketik F4 ya. Oke. Setelah kita kunci kalikan dengan nilai investasi. Jadi kita akan mencari bunga dari investasi tersebut berapa. Setelah dapat kita enter. Oke. Nah, kita langsung saja mengopinya ke bawah. Oke, meskipun hasilnya masih 0, tapi nanti akan berubah ya ketika kita sudah mengerjakan yang lain. Oke. Kemudian target laba. Ya, laba ya. Di sini di atas sudah diinformasikan bahwa target laba tiap tahun itu adalah 25 miliar. Sehingga di sini kita cukup hanya mengklik saja target laba yang ada dan jangan lupa untuk dikunci sebab kita akan menurunkannya ke bawah, kopinya ke bawah. Oke, kopikan ke bawah. Oke, mantap. Nah, terakhir adalah mencari nilai akhir. Nah, nilai akhir dari periode pertama itu didapat dari jangan lupa sama dengan ya untuk menghitung sebelum kita menghitungnya. Mencari nilai akhir itu kita dapat dari nilai investasi, ya. Nilai investasi kemudian dikurangi dengan laba, kita kurangi dengan laba ya, laba yang ditargetkan. Kemudian kita tambahkan itu dengan bunga, ya. Jadi nilai akhir yang diharapkan itu adalah nilai investasi yang sudah dikurangi dengan laba ditambah dengan bunga. Oke, kita dapatkan nilai akhir dari periode pertama. Nah, nilai akhir dari periode pertama itu otomatis menjadi nilai di periode
akhir periode pertama, kemudian enter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung kopikan ke bawah. Oke, nggak apa-apa, ini masih kosong. Kemudian kita pindah ke sini. Nah, di sini karena tidak ada perbedaan ya untuk periode nilai akhir periode kedua dengan rumusnya ya, maksud saya tidak ada perbedaan dengan rumus yang ada di akhir periode pertama, makanya kita tinggal kopikan saja ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya adalah nilai akhir di periode kelima itu menjadi 0. Artinya sudah pas perhitungan yang kita lakukan. Oke, bisa. Baik, bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang ada contoh kasus biar lebih terlatih kita. Jadi secara bersama-sama kita akan mempraktekkan. Ya. Siapa yang bisa membacakan contoh kasus ini? Saya, Bu. Ya, ada yang bisa. Mewarni melakukan investasi dengan menargetkan laba sebesar 25 juta rupiah dengan bunga 18% periode dalam jangka waktu 5 tahun. Berapakah nilai investasi maksimum Mewarni dan rencana per periodenya? Baik, terima kasih, mantap. Sekarang silakan buka aplikasi Microsoft Excel. Baik, sudah dibuka? Sudah, Bu. Sekarang kita isi sesuai dengan yang sudah diketahui tadi di contoh kasus. Berapa target laba tiap tahun? 25 juta. Ya, 25 juta ya. Kita isi ya, 25 juta. Oke. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Lanjutkan ya. Banyak yang periode. Kenal, Bu. Ya, 5 tahun. Langsung diisi ya. Bunga, berapa bunga? 18%. Ya, betul ya, 18%. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan nilai investasi maksimumnya? Dengan menggunakan fungsi apa? Visual value. Ya, dengan menggunakan present Present value. value. Oke, kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik sama dengan ya. Ya, Bu. Kita klik insert function. Ya, oke ya, sudah. Di all select kategori ini kita aktifkan finansial. Finansial. Kita okekan. Sudah? Bisa. Baru kita klik insert. Lalu select kategori kita aktifkan finansial. Oke, ini ya. Oke, setelah itu kita pilih PF ya. Iya. PV. Ya, PV. Baru diokekan ya. Oke, sekarang kita isi berapa rate-nya? Rate tadi apa? Bunga. Oke, 15%. Kita klik insert. Save.
periode. Nilai investasinya berapa? Itu 78.276 rupiah. Itu akan menjadi nilai investasi pada periode pertama. Tetapi harus berubah menjadi nilai Positif. dengan cara Menggunakan rumus matematika ABS. betul sekali ya, itu dengan cara mengaktifkan rumus matematika ABS sama dengan klik ABS, lalu buka huruf, kita klik nilai investasi maksimumnya, kalau 10 baru enter ya. Berarti dapat ya nilai investasi periode pertama. Kita lanjutkan mengisi kolom bunga. Pada periode pertama itu sama dengan nilai investasi dikali bunga. Baru setelah dikali bunga, jangan lupa tinggal solvkan dengan cara menggunakan F4. Kita kunci dia. Baru enter. Bisa diikuti? Bisa. Bisa. Laba, kita isi kolom laba. Itu kita isi sama dengan, baru kita klik sel C2. Ini target laba. Target laba ini sama ya setiap tahun ya. Tadi di soal itu 25 juta. Baru dia solvkan. Baru kita klik enter. Oke ya? Sedangkan nilai akhir itu bagaimana cara mendapatkan nilai akhir? Nilai investasi Hah? dikurang laba. Hah? Baru ditambah Betul sekali ya, sama dengan nilai investasi dikurang laba, baru ditambah tambah bunga. Ya, dapatlah. Berarti pada periode pertama, rincian periode pertama selesai. Ya. Kita lanjutkan pada periode kedua. Nilai investasi pada periode kedua diambil dari nilai akhir periode pertama. Jadi tinggal copy, ya, tinggal kita copy nilai akhir periode pertama dijadikan sebagai nilai investasi pada periode kedua. Oke, selesai. Kita lanjutkan. Karena ini rumus yang sama akan diberlakukan pada periode selanjutnya. Kita tinggal mengcopy. Kita ke bawah, mengcopy. Oke, dapat dua. Mengcopy ini sudah kita pelajari ya. Bagaimana caranya di pertemuan sebelumnya ya. Dalam mengcopy-nya. Kita tarik laba ke bawah, di akhir tarik ke bawah. Oke. Bagaimana? Dapat dua. Dapat? Dapat. Sama ya? Sama. Jadi ketika periode kelima nilai akhirnya 0, berarti cara pengerjaan kita sudah cepat ya. Cepat. Sama seperti jawaban kita. Sama. Semangat. Semangat. Kami harus semangat ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita lanjutkan, apa masih ada yang kurang dipahami? Ada yang kurang dipahami? Ya, dari Ibu Flores tentang apa itu? Yang masih saya belum pahami, Bu, bagaimana cara merubah nilai investasi negatif menjadi nilai positif? Ya, bagaimana cara merubah nilai investasi negatif menjadi nilai positif ini tadi ya? Ya, Yang nilai investasi masuk negatif di sini, berubah jadi positif. Bagaimana caranya? Ada yang bisa kasih contoh ya? Caranya yaitu dengan menggunakan fungsi matematika ABS. Betul sekali, Bapak. Dengan menggunakan mengaktifkan rumus matematika ABS. Nah, ini tadi, ya, ini berubah. Nanti kalau rumusnya ABS, ya, klik sama dengan ABS, baru klik sel mana yang mau diubah menjadi nilai positif. Kita bisa dipahami ada yang Flores? Bisa tuh. Baik, bagus ya. Masih ada yang kurang dipahami? Ada Bu. Ya, Ibu Sisternya silakan. Bagaimana cara mendapatkan nilai akhir di periode? Ya, bagaimana cara mendapatkan nilai akhir di periode dan di kolom akhir ini ya? Bagaimana cara mengisinya? Ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Sally? Saya Bu. Ya, Ibu Sister silakan. Nilai investasi dikurang laba ditambah bunga. Ya, betul sekali tepat. Dikurangi laba sama poin tadi, ya. Ini nilai investasi dikurangi laba sama bunga, dapatlah nilai ya. Oke. Bagaimana? Ibu Sally bisa dipahami?
menggunakan fungsi future value. Value. Ya. Rumus future value ini ditulis dengan yaitu future value yaitu rate, NPR, PMP, PE, dan PE. Sedangkan keterangannya sama seperti tadi di keterangan ada present value. Baik, untuk lebih memperdalam materi ini, maka silakan disimak kembali video pembelajaran yang telah kami sediakan. Oke ya? Oke. Silakan disimak. Dipraktikkan ya langsung. Praktik bagaimana menginput data menggunakan formula future value ya. Nah, formula future value ini adalah formula untuk menghitung nilai investasi pada masa yang mendatang. Oke. Nah, kita langsung masuk ke bagaimana cara menghitung nilai investasi di masa yang akan datang berdasarkan formula future value. Nah, di sini kita sama dengan tulisannya, artinya di sini kita akan memasukkan formula future value tersebut. Kita buat sama dengan FP future value, kemudian buka kurung, langsung di sini akan diminta apa yang harus kita masukkan. Nah, pertama rate, berarti itu adalah bunga, tingkat bunga ya. Kemudian ekor itu adalah jumlah periode, berapa lama masanya. Kemudian PMT ya, itu adalah nilai investasinya. Kita masukkan langsung rate yang diminta, klik bunga per tahunnya berapa, titik koma, tanda pemisah. Kemudian ekor, minta ekor periode, jumlah periode, oke, teknis. Titik koma, tanda pemisah. Kemudian PMT terakhir. Oke, kopikan. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya ya, di sini kan masih ada lagi ya PMT live gitu ya. Nah, ini tidak perlu untuk dibuat ya, tidak perlu dibuat jika tidak ada informasinya ya. PP ini berkaitan dengan present value ya, nilai sekarang. Kemudian type ini biasanya berisi angka 0 atau 1. Itu maksudnya kalau misalkan ditulis 0, artinya pembayarannya itu dilakukan ya di akhir ya. Kalau misalkan kita ketik 1, maka maksudnya adalah pembayarannya dilakukan di awal periode, itu saja. Tapi di sini kita tidak membutuhkan itu, kita cukup hanya rate, anchor, dan BMT saja. Tutup kurung, enter. Oke. Sudah masuk nilai ini ya, nilai future value-nya yang diinginkan di akhir periode ke-7 itu adalah 830 miliar. Nah, jadi kita mengestimasi bahwasanya nilai investasi di akhir periode ke-7 itu adalah sebesar 830 miliar ini. Nah, maka kita cekkan di tabel ini apakah benar nanti nilai di sini ya di tahun ke-7 itu menjadi 830 juta, 380 jutaan gitu ya. Maka kita lihat, kita coba hitung. Oke, dimulai dari nilai di periode pertama, ya kita masukkan nilai di periode pertama itu adalah 75 juta. Oke, 75 juta di enter. Selanjutnya bunga yang diharapkan atau bunga yang diinginkan yaitu tahunnya, maka kita mendapatkannya dari tingkat bunga ini. Ya, karena kita masuk ke bawah, berarti jangan lupa dikunci. Oke, kemudian dikalikan dengan nilai ya, nilai investasi yang kita lakukan, yang dilakukan ya. Oke, di enter. Nah, dapat bunga. Ya, selanjutnya total. Artinya adalah dari investasi periode pertama ditambah dengan bunga ya. Berarti kita tinggal masukkan saja B7 ditambah dengan ya, C7 gitu ya, bunga. Oke, kita dapatkan totalnya adalah 86.250.000. Nah, berikutnya untuk nilai periode berikutnya itu kita dapatkan yang pertama itu adalah dari nilai investasi yang kita yang ditetapkan ya. Nah, C1, nah ini karena sifatnya nanti akan kita kopikan ke bawah ya, untuk nilai investasi yang pertama ini, maka kita akan mengunci ya,
akan menguncinya. Oke. Selanjutnya, nilai di periode pertama setelah kita dapatkan nilai investasi, nah kita tambahkan dengan total yang ada di sini. Oke, total, klik totalnya dan enter. Oke. Nah, ketika sudah sampai seperti ini, kita tinggal langsung klikkan ke bawah saja ya, kopikan ke bawah. Untuk bunga, kopikan ke bawah. Untuk total juga kita kopikan ke bawah. Nggak sampai di tahun ke sini ya, karena dia nanti periode ini di akhir tahun 7 ya, berarti hubungan sama total di tahun 7 tidak ada lagi. Oke. Lalu terakhir adalah kita klikkan ke bawah, kopikan ke bawah. Oke. Nah, bisa dilihat nilai investasi mendatang yaitu di tahun ke-7 yang diestimasikan adalah sebesar 830 jutaan. Nah, setelah dihitung ternyata benar ya, di tahun ke-7, di periode ke-7 itu nilai investasi mendatang, nilai uang yang masih mendatang itu sebesar 830 jutaan sesuai dengan perhitungan. Artinya pengerjaan kita sudah benar. Oke, selamat. Baik, bisa dipahami? Bisa, Bu. Semangat. Lanjutkan ya. Ada contoh kasus dalam kumpulan fungsi future value ini. Siapa yang bisa membacakan? Yang bisa dipersilakan. Levelnya mau mendepositkan uangnya di bank sebesar 75 juta dengan bunga sebesar 15% per tahun. Berapa total minat ditambah bunga dan rincian pelaksanaan level setelah 7 tahun. Oke. Kembali kita mencoba memperagakan bagaimana cara penggunaan dari fungsi future value. Oke, silakan buka software-nya. Oke. Baik. Yang pertama kita isi nilai investasi. Nilai investasi. Kita siapkan dulu ya. Kita siapkan tabel seperti ini. Kita mulai mengisi nilai investasi. Berapa nilai investasi? 75 juta. Itu sudah diketahui di soal ya. Yang periode berapa? 7 tahun. Berapa bunga per tahun? 15%. Isi 15%. Baik, mau tanya dulu. Bagaimana cara memecahkan soal kasus ini? Itu Menggunakan fungsi future value. ya betul sekali dengan menggunakan fungsi future value. Ya, berarti kita ikuti langkah-langkah sama dengan baru kita klik insert function sama seperti yang tadi. Kita aktifkan harus kategori ini finansial ya. Iya. Baru kita cari ya FV ya. Ini ya, kita klik FVK. Kita isi rate-nya, berapa rate-nya? 15%. 15%. Enter-nya berapa? 7. 7. Oke, PMT-nya berapa? 75 juta. 75 juta baru kilo. Oke, Kak. Bisa diikuti?
nilai investasi baru Ya, sobat. ya sudah kunci ya. Berarti sudah terjawab nilai pada periode kedua. Sama seperti yang tadi. Ya, kita tinggal mengcopy rumus pada periode kedua sampai di periode ketujuh. Tarik ke bawah. Oke, jawab ya. Jawab. Sama juga seperti itu bukan kita tarik. Oke, jawab. Total sama juga. Kita tarik. Sudah. Pada bunga dan total pada periode ketujuh itu kosong. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena hanya sampai periode ketujuh tadi nilai investasinya sama yang 830 juta 9.980 sama dengan nilai di periode ketujuh. Jadi bunga dan total tidak ada. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Baik. Apa ada yang masih kurang dipahami? Cara penggunaan dari fungsi periode. Ada? Ada, Bu. Ya. Teruskan dulu. Apa yang kurang dipahami? Cara mengisi kolom bunga. Cara mengisi kolom bunga. Ini ya, cara mengisi kolom bunga. Oke. Ada yang bisa memberikan tanggapan untuk ada pertanyaan si Loren? Bu, percaya ya. Silakan. Baik, Yolanda. Caranya itu bunga pertama dikali nilai investasi lagi. Ya. Itu ya. Tepuk tangan terus. Itu untuk mengisi kolom bunga, yaitu nilai investasi baru dikali bunga per tahun. Tapi langsung bukan. Ya, itu caranya. Ini kita coba ya. Ini sama dengan nilai investasi dikali bunga per tahun baru kita langsungkan. Kita kunci enter. Ini ya, ini caranya ya. Nilai investasi dikali bunga baru ya bagaimana anak itu si kawan bisa dipahami? Bisa, Bu. Mantap ya. Masih semangat? Semangat. Baik. Sekarang anak-anak kami akan mencoba sendiri ya. Bagaimana cara penggunaan dari fungsi present dan fungsi future. Ya. Jadi, gua akan membagikan dengan kerja peserta didik. Nanti di dalamnya ada soal pengetahuan, itu dokumen soal pilihan berganda dan ada soal praktik atau soal pengetahuan. Baik, nanti di lebar kerja peserta didik ini ada petunjuk penyelesaiannya, baik itu soal pengetahuan maupun soal praktik. Nanti ikuti petunjuknya yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, pengerjaan LKPD ini dikerjakan secara individu ya atau perorangan. Oke ya?
kesempatan 5 menit. Setelah 5 menit nanti hasilnya dikumpulkan di blackboard di depannya. Oke ya? Dipersilakan mulai dari sekarang. Kalau ada kendala, ditanyakan kepada ibu ya. Ya, kalau silakan. Soal penonton bisa dipahami? Bisa, Bu. Jangan lupa ditulis namanya di KPD ya. Ya, Bu. Ada kendala Bu? Tidak ada. Terus ya. Ya, anak Ibu Yolanda. Ada kendala? Tidak. Soalnya bisa dipahami. Bisa. Bisa bisa nih. Gimana ya? Sistem gimana? Aman. Ya, Ibu ingatkan kembali jangan lupa ditulis nama ya. Iya, Bu. Baik. Bagaimana? Soal penonton sudah siap? Sudah, Bu. Semua sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap? Silakan ditempel media di depan. Silakan. Terus namakan, Bu. Ya, jangan lupa tulis nama ya. Silakan. Siap. Baik, lanjut ya. Berapa orang lagi?
ya. Berarti semua udah siap? Sudah, Bu. Ini ada 10 ya, mantap ya. Melihat semua. Oke, jawaban sudah berisi semua ya. Baik, sekarang silakan dikerjakan soal keterampilannya. Dikasih waktu 10 menit. Persilakan. Benar. Ada penambah? Tidak ada.
Siska ada kendala. Baik, bagaimana? Sudah siap? Berapa orang siap? Cuci tangan. Ya, cepat ya. Ya, kasih waktu 2 menit lagi ya. Ada kendala? Tidak, Bu. Siap ya? Semua sudah siap? Sudah, Bu. Siap. Baik. Kalau sudah siap, maka sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil pengerjaan secara individual. Biar lebih adil, di sini Ibu sudah menyediakan nama anak kami. Jadi ini Ibu akan melakukan ceblok. Nanti siapa nama yang muncul bisa Ibu ambil ceblok nama-nama ya. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Ini siapa? Jusri. Inilah yang presentasi yang pertama. Oke. Yang kedua, kita hitung 1, 2, 3. Ini siapa namanya? Floren. Namanya Floren ya, berarti itu yang presentasi kedua. Ini yang ketiga, 1, 2, 3. Ini siapa namanya? Sila. Presentasi ketiga. Baik, kita awali. Dipersilakan kepada anak Ibu Jocelyn untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil jawaban yang telah saya kerjakan tadi. Baik, pertama dulu soalnya adalah Wira telah melakukan investasi dengan menargetkan laba sebesar 24 juta rupiah per periode dengan bunga sebesar 15% dalam jangka waktu 5 tahun. Berapakah nilai investasi maksimum Wira dan bagaimana rincian setiap periode ini? Pertama dulu kita isi target laba tiap tahunnya, yaitu 24 juta rupiah. Kemudian banyaknya periode yaitu 5 tahun. Setelah itu bunganya yaitu sebesar 15%. Sedangkan yang menjadi pertanyaannya tadi, berapakah nilai investasi maksimum Wira? Maka untuk mencari nilai investasi maksimumnya, itu pertama dulu kita ketik sambungan, baru kita pilih insert function. Setelah itu, baru kita pilih di or select kategorinya itu finansial. Ini sudah ada finansial. Kemudian baru kita pilih select function yaitu PF. Cari PF.
oke. Setelah itu kita isi rate-nya atau bunganya sebesar 15%. Kemudian anchor-nya atau balik periodenya yaitu 5 tahun. Setelah itu kita pilih PMT-nya atau target laba tiap tahun yaitu 24 juta rupiah. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita telah mendapatkan nilai investasi maksimumnya tadi, tapi hasilnya negatif. Kemudian kita isi periodenya pada kolom. Periodenya tadi yaitu 5 tahun. Dulu periodenya. Setelah itu baru kita isi nilai investasinya. Tadi nilai rumus matematika ABS. Kita klik dulu sama dengan, baru kita ketik ABS. Setelah itu kita buka kurung, baru kita klik nilai investasi maksimumnya. Setelah itu balas kurung dan enter. Dan inilah hasil dari nilai investasinya kalau secara positif. Kemudian untuk mengisi bunganya yaitu dengan cara sama dengan, kemudian kita klik nilai investasinya, baru kita kalikan dengan bunganya yaitu sebesar 15%, kemudian kita absolutkan, baru kita enter. Dan inilah hasil dari bunganya. Setelah itu kita isi labanya, kita klik sama dengan, kemudian kita klik target laba tiap tahunnya atau 24 juta rupiah. Setelah itu kita absolutkan, baru kita enter. Dan untuk mendapatkan nilai akhirnya yaitu dengan cara sama dengan, kemudian nilai investasinya kita kurangi dengan labanya dan kita tambahkan dengan bunganya, baru kita enter. Dan inilah hasil dari nilai akhirnya. Kemudian untuk mengisi nilai investasi pada periode kedua yaitu dengan cara mengcopy nilai akhirnya saja. Ini nilai akhirnya. Karena kita sudah mendapatkan nilai investasi pada periode kedua, kemudian dengan cara yang sama maka kita tarik saja ke bawah. Dan inilah hasilnya. Kemudian begitupun dengan bunga, dengan perlakuan yang sama, maka tinggal kita tarik saja ke bawah. Begitupun dengan laba, dengan perlakuan yang sama. Nilai akhir juga dengan perlakuan yang sama. Dan inilah hasilnya teman-teman. Saya sudah mengisi segala rinciannya dan inilah hasilnya. Baik, terima kasih pada anak Ibu Jusli. Ada yang berbeda jawaban? Iya. Sama-sama. Itu nilai investasi langsung saya 80.421.722 rupiah. Berarti pada akhir periode kedua itu nol ya, Nak ya? Iya. Jadi jawaban Jusli tepat ya? Iya. Oke. Berikan aplaus lagi. Baik, presentasi yang kedua tadi siapa? Ya, Ibu Koren. Sana lupa mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih kesempatan dari teman-teman saya untuk mempresentasikan jawaban hasil dari kerja saya. Sebelumnya saya akan bacakan soalnya, yaitu setiap tahun BES mendepositkan uangnya di bank dengan bunga sebesar 12% per tahun setelah 4 tahun. Ia berharap uangnya menjadi 18 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekening BES dan bagaimana rincian periodenya?
diantar. Lalu kita tentukan banyaknya periode 4 tahun. Lalu bunganya 12%. Jadi cara menentukan nilai investasi maksimumnya yaitu dengan cara mengklik insert expenditure-nya. Lalu kita menentukan select kategorinya finansial. Setelah itu kita tentukan select posisinya yaitu PR. Setelah itu kita klik off. Lalu kita akan menentukan rate atau bunga. Langsung kita klik bunga yang ada di atas. Lanjut enter atau banyaknya periode. Lanjut kita tentukan PMT-nya yaitu target batas Vietnam. Lalu kita klik off. Jadi teman-teman kita mendapatkan nilai investasi yang negatif. Jadi sekarang kita akan menentukan nilai investasinya menjadi positif. Pertama-tama kita tentukan periodenya dari periode selama 4 tahun. Kita klik 1, 2, lalu kita tarik kursornya. Oke, setelah kita menentukan nama periodenya, masuk kita pada nilai investasi. Nilai investasi maksimum di atas kita dapat nilai yang negatif. Jadi sekarang kita akan menentukan nilai investasi yang positif dengan cara memakai rumus matematika ABS. Kita klik sama dengan lalu ABS 40. Kita klik nilai investasi maksimum yang negatif tadi. Lalu balas kurung enter. Jadi nilai investasinya sudah menjadi positif ya teman-teman. Lanjut kita pada menentukan bunga. Kita klik sama dengan lalu bunga di atas dikali kembali pertama-tama klik sama dengan lalu nilai investasi dikali bunga, lalu diabsolutkan, lalu di enter. Setelah menentukan bunga, lanjut kita pada menentukan laba dengan cara sama dengan lalu kita klik target laba total atau saldo awal di atas, lalu diabsolutkan langsung dan di enter. Lanjut pada nilai akhir, kita klik sama dengan lalu klik nilai investasi dikurang laba dan ditambah bunga. Jadi di enter. Setelah menentukan nilai akhirnya, lanjut kita pada periode kedua dengan cara mengcopy rumus dari nilai akhir periode pertama. Lalu kita copy ke periode kedua. Setelah menentukan hasilnya setelah mendapatkan hasil dari periode pertama dan kedua, karena rumus yang dipakai sama seperti rumus sebelumnya, kita tinggal menarik kursornya. Lanjut bunga juga karena rumusnya sama kita gunakan, kita juga akan melakukan hal yang sama. Dan begitu pun juga laba. Dan nilai akhir. Jadi teman-teman ini hasil dari jawaban saya soal 2. Sekian. Baik, terima kasih. Bagaimana, ada yang berbeda jawaban dengan skornya? Tidak. Oke, coba kita teliti. Nanti nilai investasi maksimum yaitu sebesar 54.672.288 ya. Iya. Gimana akhir periode keempat? Masalah pertama 0. Berarti jawaban si Floren benar ya. Baik, berarti anak-anak betul-betul menyimak tadi materi yang Ibu sampaikan.
yaitu kita menggunakan fungsi future value, yaitu kita membuka insert function, kemudian auxiliary kategori kita pilih finansial. Berikutnya kita pilih FP atau future value. Kemudian kita klik OK. Kemudian muncul rate, anchor, dan PNT. Lalu kita isi rate ini maksudnya yaitu bunga, anchor ini banyaknya periode, PNT nilai investasi. Kemudian kita klik OK. Setelah hasilnya muncul, maka kita lanjut pada rincian periodenya. Untuk periodenya, jumlah periode yang tadi pada soal yaitu 12 periode. Setelah itu, untuk menentukan kolom pada nilai periode pertama yaitu sama dengan nilai investasi, lalu kita absolutkan, maka hasilnya akan muncul. Setelah itu pada bunga, untuk mendapatkannya yaitu sama dengan nilai investasi dikali bunga per tahun, lalu kita absolutkan. Setelah itu untuk mendapatkan total pada periode pertama yaitu sama dengan nilai ditambah bunga. Setelah kita sudah mendapatkannya, maka kita lanjut pada periode kedua pada nilai, yaitu sama dengan total ditambah nilai investasi. Lalu kita absolutkan, maka hasilnya akan muncul. Karena perlakuan yang sama pada nilai, maka kita tinggal menarik sampai ke bawah pada periode 12. Begitupun pada bunga, kita menarik perlakuan yang sama, kita tarik ke bawah sampai pada periode yang ke-11. Begitupun pada total juga, karena perlakuan yang sama, kita tarik ke bawah sampai pada periode yang ke-11. Nah, jadi teman-teman, pada periode ke-12, pada nilai sama dengan total nilai ditambah bunga. Jadi, total nilai ditambah bunga yaitu sebesar 850.050.021 rupiah dengan menggunakan fungsi future value. Berikan tepuk tangan. Oke, sama ya. Tadi total nilai ditambah bunga 870 juga 50.021 rupiah sama dengan periode nilai di periode ke-12 ya. Iya, Bu. Jadi jawaban Siska benar. Berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk analisis Siska. Baik, berarti dari presentasi pertama, kedua, dan ketiga tadi ini sudah mantap. Jadi tandanya dan kami sudah cukup, sudah fokus tadi bisa menjelaskan langkah-langkahnya sehingga bisa presentasi pun kami tahu bagaimana cara penggunaan dari rumus finansial ini. Baik, semua lembar kerja peserta didik atau LKPD diamankan di depan. Sudah. Kalau sudah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan dijelaskan. Kesimpulannya yaitu rumus finansial membantu kita mengelola data keuangan melalui aplikasi pengelolaan menggunakan
fungsi present klik pada ibu dan fungsi future pada ibu. Ya, betul sekali. Yang pertama, jadi kita sudah mempelajari rumus Rahasia. itu present dan future. Akan pun kami sudah mempraktikkan bagaimana cara penggunaannya dalam mengolah data. Terus ya. Baik, untuk lebih memperdalam materi ini, nanti di grup WA kelas kita, coba dulu diperhatikan. Ibu sudah men-share video pembelajaran tadi yang sudah kami tonton. Dan kedua, di grup WA Ibu sudah upload tugas pekerjaan di rumah. Nanti silakan di-download dan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, supaya kami kita belajar kalau sudah kembali harus belajar dulu Di rumah. baik. Mungkin karena les ataupun waktu jam pelajaran kita sudah mau selesai, maka tadi kita sudah mengawali dengan doa pembukaan. Sekarang siapa yang bisa membawa kita dalam doa pembukaan? Ya, Ibu Sri Selin, silakan ke depan. Bapak yang baik, terima kasih untuk telah berikan kepada kami dari awal kami mulai kegiatan bahasa kami dengan bahasa ini kami akan mengakhirinya. Itu semua berkat dengan pertolongan Bapa dari 11 kasih yang terciptakan dalam kehidupan kami. Dan Bapak yang baik, segala proses pembelajaran atau materi yang telah diberikan ini untuk kami untuk menangkan dalam hati Bapa agar menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Bapak yang baik juga kami juga berdoa bagi ibu kami untuk memberikan kesehatan, untuk memberikan kekuatan agar dia bisa mendidik kami sesuai dengan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih Bapak, menjadi pedang kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Ibu Sri Selin yang sudah memimpin kita dalam doa. Maka hari ini kita sudah selesai dalam pertemuan ini dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.